biasa. Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dan berjumpa kembali pada sesi ini. Dan teman-teman semuanya salam Pancasila, NKRI, harga mati. Dan pada sesi ini kita sama-sama ya berdiskusi ataupun bertukar pikir mengenai penjelasan dari Pak Hotman Paris. Nah teman-teman semuanya, sebelum sama-sama kita masuk pada topik ataupun pada apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris terkait dengan kasus ini, ada satu hal yang menarik beberapa waktu belakangan terkait dengan isu adanya dugaan tindakan pelecehan yang diduga dilakukan oleh almarhum Brigadir J kepada Putri Candrawati, istri dari Pak Ferdy Sambo. Nah teman-teman semuanya, sekalipun sebenarnya mengenai isu itu sudah dihentikan ya penyidikannya oleh pihak penyidik beberapa waktu yang lalu ya, dengan beberapa alasan yang sudah ramai di media sosial. Tapi kemudian setelah Bu Putri Candrawati diperiksa, beliau ini kan kekeh ataupun kemudian secara konsisten menyampaikan bahwa dia mengalami tindakan asusila. Bahkan juga ini sudah diberitakan mengenai respon dari Komnas HAM ataupun juga dari Komnas Perempuan. Nah teman-teman, yang menjadi pertanyaannya begini ya, kenapa isu ataupun dugaan-dugaan pelecehan seksual ini kemudian kembali menguat dan ramai sekali di media sosial, dan bahkan tidak hanya disampaikan oleh Bu Putri Candrawati, juga sudah ada penjelasan-penjelasan dari pihak Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan. Nah teman-teman, saya ya beberapa waktu belakangan juga membaca penjelasan dari Pak Hotman Paris. Nah teman-teman, setelah saya baca penjelasan dari Pak Hotman Paris ini, di sini ya saya sedikit menemukan mengapa ini kemudian bisa muncul teman-teman, ataupun selalu menguat di media sosial ini dia teman-teman ya. Saya akan coba share dulu ini penjelasan dari Pak Hotman Paris. Ya ini dia. Jadi di sini dikatakan bahwa, oke teman-teman, saya coba ini dulu ya, share ulang screen-nya supaya nanti sama-sama kita bisa melihat. Ya teman-teman, ini baru penilaian saya secara pribadi ya teman-teman. Ya saya tidak tahu apakah teman-teman punya penilaian yang berbeda, ya silakan saja. Kita bisa bebas dalam hal memberikan penilaian, yang penting ya teman-teman bijak dalam menyampaikannya. Nah di sini sebagaimana yang ada di layar sangat jelas ya, Hotman Paris sebut Ferdy Sambo bisa bebas dari ancaman hukuman mati jika hal ini terbukti. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi jelas ya, Pak Hotman Paris ini menilai bahwa Pak Ferdy Sambo itu bisa bebas dari ancaman hukuman mati ataupun dari pasal yang disangkakan 340 itu teman-teman mengenai pembunuhan berencana kalau hal ini terbukti. Hal ini apa yang dimaksudkan? Kita lihat di sini teman. Di dalam penjelasannya Pak Hotman Paris, beliau mengemukakan seperti ini ya. Sebentar teman-teman, ini kenapa tidak turun? Oke, ya. Di sini dikatakan bahwa Hotman Paris Hutapea menyebutkan bahwa mantan ya Irjen Pol Ferdy Sambo bisa saja lolos dari ancaman hukuman mati. Ini dia teman-teman ya. Jadi ini adalah penilaian dari Hotman Paris. Lalu di sini disampaikan lebih lanjut bahwa hal ini dinyatakan oleh Hotman Paris dalam acara bersama Raffi Ahmad ya. Oke. Lalu di sini teman-teman, ini saya baru dengar nih. Jadi Pak Hotman Paris ini menyampaikan apa yang didengarnya ya, dan kemudian menarik sebuah opini dari situ. Katanya istrinya sepulang dari Magelang lapor, dan apa yang dialami di Magelang, si jenderal itu menangis. Itu kalau benar dari segi hukum sangat memengaruhi. Dalam keadaan emosi kemudian masuk ke penembakan, berarti apa dalam keadaan ya? Berarti apa dalam keadaan spontan, berarti bukan kena 338 atau pasal pembunuhan berencana. Ini dia teman-teman ya. Jadi menurut Pak Hotman Paris, kalau kemudian terbukti benar adanya dugaan pelecehan itu, maka pasal yang disangkakan itu sebagaimana dalam sini teman-teman ya 338 itu ya bisa bebas dari itu teman-teman, karena bukan itu. Ya penilaian Pak Hotman Paris berdasarkan artikel ini itu karena adanya emosi spontan, berarti bukan direncanakan. Nah itu dia teman-teman, saya kemudian berpikir ya, jangan-jangan mengapa kemudian isu ini kembali menguat. Ya mungkin benar juga ini apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris, sebab kalau isu dugaan pelecehan seksual ini nantinya ya teman-teman terus ramai ya, sekalipun banyak yang tidak percaya, nanti mengenai kebenarannya sih kita serahkan ya kepada para penyidik ya, kepada penegak hukum apakah itu benar ataupun tidak. Tapi kalau saya secara pribadi sangat meragukan mengenai hal yang seperti itu teman-teman, karena keterangan di awal Bu Putri yang diberitakan di media katanya kejadiannya di Jakarta, tetapi kemudian beberapa waktu belakangan sudah berubah katanya di Magelang. Bahkan ada satu pemberitaan yang mengatakan bahwa awalnya ini Bu Putri itu ya untuk menjelaskan tempat kejadian itu di Jakarta aja ya,
disuruh untuk menceritakan kejadian di Jakarta. Ya, artinya begini teman-teman ya. Kalau kejadian itu benar apa adanya, maka tak perlu ada kemudian instruksi untuk menyampaikan bahwa keterangan tempatnya harus berubah. Ya, kalau itu benar terjadi, maka ya sampaikan saja apa adanya. Ya ini ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, kita kembali pada apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris ya. Jadi menurut Pak Hotman Paris, kalau pada akhirnya itu terbukti adanya dugaan pelecehan itu kemudian terbukti, ya berarti teman-teman pasal yang disangkakan 338 itu ya tidak lagi relevan ya, karena penilaian Pak Hotman Paris. Nah ini dia teman-teman yang kemudian membuat kita berpikir ya, teman-teman terlepas dari apakah ini nanti akan terbukti ataupun bagaimana ya kita nggak tahu lah, kita kan bukan penyidik, kita bukannya penegak hukum, kita hanya masyarakat biasa saja yang mencoba melihat ataupun saya secara pribadi mencoba melihat ini ke arah mana tujuannya teman-teman ya. Ini ke arah mana nih tujuannya. Ya sehingga kemudian isu mengenai tindakan dugaan ya pelecehan seksual ini kemudian selalu menguat dan ramai sekali di media sosial. Ya, apakah tujuannya ke sana ataupun bagaimana kita nggak tahu, tapi ya kita masing-masing sebagai masyarakat Indonesia ya bisalah memberikan opini terkait dengan hal seperti ini. Nah itu dia teman-teman. Jadi makanya memang saya sangat heran sekali mengapa kemudian ini menjadi lebih luar biasa lagi pemberitaannya. Dan kita serahkan saja nantinya ini kepada penyidik apakah itu nanti akan disimpulkan sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah fakta. Ya kita nggak tahu, kembalilah itu kepada penyidik. Tapi menurut Hotman Paris kalau itu terbukti, maka itu pasal yang disangkakan 338 teman-teman itu menjadi tidak relevan ya. Bahkan dikatakan oleh Pak Hotman Paris bisa bebas katanya di sini, bisa bebas dari ancaman hukuman mati jika hal ini terbukti. Ya, hal ini apa yang terbukti? Kalau benar adanya tindakan pelecehan itu. Ya teman-teman, kalian punya penilaian sendiri terkait dengan hal ini benar atau tidak. Tapi kalau saya memang sangat meragukan sekali, terutama setelah ramai di media sosial mengenai keterangan tempatnya yang berubah. Coba saya share dulu kepada teman-teman nih satu pemberitaan tentang itu ya. Coba teman-teman ya. Putri Chandrawati, ini dia teman-teman ya. Nah, jadi seperti yang kalian semua perhatikan di layar ya. Oke teman-teman ya. Ini dia. Seperti yang ada di layar ini saya coba share dulu ya. Jadi memang teman-teman ini dia ya. Ini ramai sekali nih pemberitaannya. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ya. Ini dia teman-teman. Putri Chandrawati saya disuruh pindah lokasi pelecehan katanya. Ya. Jadi disuruh pindah teman-teman ya. Ini yang kemudian membuat saya menjadi meragukan bahwa ini sangat tidak mungkin lah ya itu terjadi. Itu yang membuat saya kemudian ragu-ragu teman-teman dan tidak mempercayai mengenai adanya dugaan pelecehan ini. Lalu kita lihat teman-teman perkembangan informasinya. Pak Mahfud MD juga sudah mengomentari ini ya. Brigadir J, lalu ada Pak Mahfud MD teman-teman. Nah, seperti yang kalian semua perhatikan di layar, kan hari 2 atau 3 hari yang lalu ya, Brigadir J lalu Mahfud MD teman-teman. Coba kita lihat dulu ya Mahfud MD. Ini dia teman-teman ya. Oke. Ini dia ya. Ini juga Pak Mahfud MD sudah mengomentari mengenai hal seperti ini ya. Komnas HAM sebut dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J Mahfud MD itu apa namanya teman-teman ya. Beliau menyampaikannya di sini di bawahnya itu ya. Itu hanya pelengkap katanya. Hanya pelengkap menurutnya Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD saya nggak tahu ya apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar mengenai adanya dugaan seperti itu. Tetapi kalau saya secara pribadi tidak melihat itu hanya sebagai pelengkap informasi ya, ataupun sebagai pelengkap berkas ya. Karena kalau berkaca dari penjelasan Pak Hotman Paris tadi berarti itu sangat mempengaruhi, bukan hanya sekedar informasi aja itu Pak ya. Ya itu sangat mempengaruhi sekali. Kalau itu benar, kalau kemudian itu ya dianggap sebagai sebuah kebenaran, berarti pasal 338 itu yang mengenai rencana pembunuhan berencana menjadi tidak relevan kalau berkaca dari penilaian Pak Hotman Paris tadi. Ya, teman-teman, dalam bagian ini saya tidak mau menyimpulkan ya. Saya tidak mau menyimpulkan, saya hanya berada pada posisi asas praduga tak bersalah juga karena memang belum ada ya persidangannya. Tapi teman-teman, inilah kemudian tanggapan dan penilaian saya secara pribadi terkait dengan dinamika-dinamika ini sebagaimana di artikel-artikel yang sudah kita lihat tadi di penjelasan Pak Hotman Paris, penjelasan Bu Putri, lalu juga respon dari Pak Mahfud MD. Ya, ini pendapat saya tidak dalam rangka menyimpulkan ya karena saya juga tidak punya kewenangan untuk itu, tapi ini adalah kesan-kesan
yang saya dapati terkait dengan ya perkembangan informasi di media sosial dalam rangka mengungkap kebenaran dan ada apa di balik semuanya ini. Ya, yang pada akhirnya yang kita tahu semua almarhum Brigadir J ya terbunuh dalam hal seperti ini. Nah, itu dia teman-teman yang kemudian kita harapkan dan kita nantikan saja informasi selanjutnya terkait dengan hal seperti ini. Tapi kita dukung terus para penegak hukum untuk bekerja secara luar biasa dan jujur ya mengenai hal seperti ini. Dan teman-teman tentang dugaan pelecehan ini masih ramai sekali ya. Saya lihat sih rata-rata kalau di sini komentarnya tidak percaya dengan hal seperti itu. Sama, saya pun juga tidak percaya, terutama setelah keterangan tempatnya itu berubah. Ya, karena bagi saya kalau itu benar-benar terjadi, maka apapun yang terjadi sampaikan apa adanya, tak perlu ya. Apalagi katanya tadi itu katanya disuruh ubah ini. Ya, itulah yang kemudian membuat saya semakin tidak yakin. Jadi terima kasih semuanya. Ini adalah pendapat pribadi, tidak dalam rangka menyimpulkan, tetapi inilah kesan-kesan yang saya dapati dan mungkin teman-teman lain juga punya kesan sendiri terkait dengan kasus ini dengan berbagai perkembangan yang ada. Ya silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar, tapi mari tetap bijaksana dalam menyampaikannya. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam Pancasila NKRI.